Halo Rebaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Silence Review, Pengangguran, Lord, Antartika. Karena kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup menarik untuk kalangan muda-mudi. Karena banyak adegan yang cukup membuat si Johnny berdiri. Film ini berjudul My Neighbor's Wife. Film ini bergenre romantis thriller dan saya pastikan film ini cukup menarik untuk ditonton. Tidak ada salahnya jika kalian meluangkan waktu sedikit untuk memencet tombol like, subscribe, dan komen. Karena subscribe saya baru satu orang, yaitu saya sendiri. Jika dirasa rangkuman saya ini kurang, saya akan mencantumkan link film di akhir cerita. Karena banyak adegan esek-eseknya yang saya potong. Langsung saja kita ke alur ceritanya, dan selamat menonton. Ini bermula dari sepasang suami istri, Lee dan Yuli. Mereka hidup berkecukupan, bahkan bisa dibilang lebih dari cukup. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak yang sangat mereka sayangi. Lee bekerja sebagai seorang pebisnis sukses. Pekerjaannya menuntutnya untuk sering bepergian keluar kota, bahkan terkadang dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu, Yuli menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga. Ia mengurus rumah dan merawat anak mereka dengan penuh kasih. Suatu pagi, Yuli berjalan-jalan untuk mengisi waktu luangnya. Ia tiba di sebuah taman yang juga digunakan sebagai tempat latihan tenis. Dari kejauhan, ia memperhatikan orang-orang yang sedang bermain tenis dengan penuh semangat. Entah mengapa, saat itu muncul keinginan dalam dirinya untuk mencoba olahraga tersebut. Baginya, ini bisa menjadi cara untuk mengisi kekosongan di sela rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Keesokan harinya, Yuli kembali ke tempat itu. Ia datang dengan niat mencoba bermain tenis, meskipun ia sama sekali belum memiliki pengalaman. Saat ia berdiri ragu, tiba-tiba seorang pria mendekatinya dari belakang. Namanya Dodo. "Apakah Anda ingin bermain?" tanya pria itu dengan ramah. Yuli tersenyum kecil. "Iya, tapi saya belum pernah bermain tenis sebelumnya." Pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang pelatih tenis. Ia menawarkan bantuan untuk mengajari Yuli dari dasar. Tanpa ragu, Yuli menerima tawaran itu. Hari pertama latihan pun dimulai. Yuli mencoba mengikuti setiap arahan, meskipun masih kaku dan sering melakukan kesalahan. Namun, di balik itu semua, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah perasaan ringan, bebas, yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah latihan selesai, Dodo dengan sopan menawarkan untuk mengantarkan Yuli pulang, mengingat itu adalah hari pertamanya. Yuli pun mengiyakan. Sesampainya di rumah, Yuli sempat berdiri di balik jendela, memperhatikan mobil Dodo yang perlahan menjauh. Ada perasaan asing yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Perasaan yang sulit ia jelaskan. Malam harinya, Yuli kembali ke rutinitasnya. Ia makan malam bersama Lee dan anak mereka. Di meja makan, Lee memberitahu bahwa ia harus kembali pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Di saat itulah, tanpa disadari, muncul sebuah niat dalam benak Yuli. Niat untuk kembali bertemu dengan Dodo saat suaminya tidak berada di rumah. Keesokan pagi, Yuli membantu menyiapkan menu, dan ia merapikan pakaian, memastikan semua kebutuhan Lee sudah siap. Setelah itu, ia mengantar suaminya hingga ke depan rumah, menyaksikan kepergiannya dengan senyum yang tampak biasa saja. Namun setelah itu, semuanya mulai berubah. Yuli segera mengantar anaknya ke rumah ibu mertuanya. Di tengah perjalanan, ia menyempatkan diri menghubungi Dodo. Dengan suara yang terdengar santai, ia mengajak Dodo untuk bertemu. Dan Dodo pun menerima ajakan itu. Sesampainya di rumah mertuanya, Yuli menitipkan anaknya untuk menginap. Ia beralasan ada keperluan yang harus diselesaikan. Tanpa ia sadari, langkah yang ia ambil hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore harinya, Yuli kembali ke rumah. Ia mulai bersiap, memilih pakaian terbaiknya, merias diri dengan lebih dari biasanya, seolah ingin menampilkan sisi lain dari dirinya. Tak lama kemudian, Dodo datang menjemput. Mereka menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan, berbincang santai, bahkan menikmati momen sederhana seperti makan bersama
di tempat yang mereka kunjungi. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Saat malam tiba, Dodo mengantarkan Yuli pulang. Namun, suasana yang terbangun di antara mereka membuat segalanya menjadi berbeda. Yuli mengundangnya masuk, sekedar untuk makan sebelum pulang. Namun malam itu, batas yang seharusnya dijaga perlahan mulai memudar. Tanpa sepenuhnya disadari, mereka terseret dalam perasaan yang semakin dalam, hingga akhirnya melewati garis yang seharusnya tidak pernah dilewati. Setelah kejadian yang sangat panas tadi malam, Yuli pun terbangun di pagi hari. Ia terdiam sejenak, lalu mulai berbincang dengan Dodo. Dengan nada tegas, Yuli menyuruh Dodo untuk segera pergi dari rumahnya, agar tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa Dodo menginap di sana semalam. Setelah Dodo pergi, Yuli mulai membersihkan semuanya, dari tempat tidur hingga barang-barang yang terserat, bahkan hingga ke kamar mandi, memastikan tidak ada jejak sedikit pun yang tertinggal. Yuli begitu teliti melakukan semuanya, agar saat suaminya pulang nanti, tidak ada yang mencurigakan, dan tidak ada yang mengetahui bahwa ia telah membawa pria lain ke dalam rumahnya. Namun, yang tidak disadari Yuli adalah kesenangan sesaat itu akan berakhir dengan kesalahan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Keesokan harinya, Dodo kembali bertemu dengan Yuli. Seolah tidak terjadi apa-apa, ia kembali mengajak Yuli untuk berjalan-jalan seperti biasa. Kali ini, mereka pergi ke sebuah taman bermain yang sudah tidak digunakan lagi. Tempat yang sepi dan jauh dari keramaian. Di tempat itu, Dodo kembali mengajak Yuli untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, Dodo yang sudah terbawa suasana, mulai sedikit memaksa. Setelah semuanya terjadi, Yuli yang tersadar, langsung menampar Dodo dengan keras. Mereka pun terdiam. Yuli duduk, menatap kosong ke depan. Sekilas, ia melihat sebuah keluarga yang lewat dalam bayangannya. Dan saat itulah, ia mulai menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan. Dodo kemudian berkata, "Tunggu di sini, aku akan membeli es krim." Namun saat Dodo kembali, Yuli sudah tidak ada di tempat itu. Ternyata, Yuli pergi menjemput anaknya yang ia titipkan di rumah mertuanya. Saat Samapi air mata Yuli tak terbendung, ia menangis, menyesali semua yang telah terjadi, kepada suaminya dan juga kepada anaknya. Setelah itu, Yuli berpamitan kepada ibu mertuanya untuk kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Lee ternyata sudah berada di sana. Ia telah pulang lebih cepat dari perjalanan bisnisnya. Tak lama kemudian, Dodo mencoba menghubungi Yuli melalui telepon, berniat meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Yuli yang sedang gelisah, memilih keluar rumah sejenak untuk mencari udara segar. Namun saat ia kembali ke rumah, ia terkejut. Dodo sudah berada di dalam rumah, bahkan sedang bermain bersama anaknya. Dengan cepat, Yuli menyuruh anaknya masuk ke kamar. Setelah anaknya pergi, suasana berubah tegang. Dodo kembali mencoba mendekati Yuli dan memaksanya. Namun kali ini, Yuli menolak dengan tegas. Dalam kepanikan dan emosi yang memuncak, Yuli melihat sebuah toples di samping tempat tidur. Dan tanpa berpikir panjang, ia memukul kepala Dodo. Darah mulai mengalir. Dodo terjatuh ke lantai. Namun semuanya tidak berhenti di situ. Dalam keadaan kalut, Yuli kembali memukul Dodo. Hingga akhirnya, Dodo tidak lagi bergerak. Setelah semuanya terjadi, dengan tangan gemetar, Yuli menelpon suaminya, Lee, dan memintanya untuk segera pulang. Saat Lee tiba di rumah, ia tidak terlihat terkejut. Ternyata, Lee sudah mengetahui semuanya tentang perselingkuhan yang dilakukan Yuli di belakangnya. Dengan penuh penyesalan, Yuli meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Dan di saat itulah, Lee berkata, "Aku yang akan menanggung semua kesalahanmu atas kematian Dodo." Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesenangan sesaat bisa berujung pada penyesalan seumur hidup. Yuli hanya mencari kebahagiaan karena merasa kosong. Namun ia memilih jalan yang salah. Dari satu kebohongan,
muncul kebohongan lain. Hingga akhirnya semuanya berubah menjadi kesalahan besar yang tidak bisa diperbaiki. Dalam hidup, godaan pasti ada. Tapi pilihan tetap ada di tangan kita. Hargai apa yang sudah kita miliki, sebelum semuanya terlambat. Karena sekali kita melangkah terlalu jauh, tidak semua hal bisa kembali seperti semula.